Om Swastiastu, selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Bulan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pembelajaran yang ada di subtema 3 dan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di rumah masing-masing. Kemudian Ibu tak lupa untuk mengingatkan kalian untuk mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, taati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kalian berada dan kapanpun. Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, ada gambar Beni, Udin, dan temannya. Ibu bacakan ceritanya. Ceritanya yaitu Beni sedang mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, jadi tadi Ibu sudah bacakan ceritanya. Beni sedang mengamati minyak yang ada di dalam gelas plastik. Kemudian Beni juga memakai pakaian yang rapi dan Udin sedang mengamati gangsing yang berputar-putar di lantai. Ya, lanjut. Nah, dari gambar dan cerita di atas yang tadi Ibu bacakan, Ibu mempunyai 3 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, benda apa saja yang ada di dalam cerita? Kita diskusi bersama-sama ya. Nah, kalian lihat dulu gambarnya. Benda apa saja yang ada di dalam cerita? Coba diperhatikan. Ya, sudah. Ya, benda yang ada di dalam cerita yaitu banyak sekali benda. Nah, yang pertama ada minyak di dalam gelas, ada buku yang dibawa Beni, ada buku juga yang dibawa Udin, ada sepatu, ada baju, ada kacamata, ada gangsing, ada balon, ada bando yang dipakai temannya, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Udin berpakaian? Nah, sekarang Ibu ajak kalian coba mengamati Udin. Ini yang bernama Udin, pakaiannya sudah sesuai tidak? Sesuai tidak dengan aturan yang ada di sekolah? Nah, ini Beni sudah sesuai, rapi dia. Karena baju dimasukkan ke dalam celananya. Sedangkan temannya juga baju dimasukkan ke dalam roknya. Sedangkan Udin bajunya dikeluarkan. Nah, sudahkah Udin mematuhi aturan di sekolah? Ya, belum mematuhi aturan berpakaian di sekolah. Karena apa? Karena baju Udin dikeluarkan, seharusnya tidak boleh dikeluarkan, harus dimasukkan ke dalam celana. Ya, lanjut ya. Nah, nomor 3, bagaimana bentuk minyak yang dibawa oleh Beni? Nah, tadi Ibu sudah cerita bentuk minyaknya yaitu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Minyak merupakan benda yang bersifat cair, jadi bentuknya berubah-ubah
mengikuti bentuk wadahnya. Ya, lanjut. Nah, Ibu mempunyai 3 buah benda. Ibu ingin kalian mengamati 3 buah benda ini. Setelah mengamati, kalian nanti bisa menyebutkan ciri-ciri dari ketiga benda ini. Nah, gambar nomor 1 yaitu gambar air. Nomor 2 yaitu gambar gangsing. Nomor 3 yaitu gambar balon. Nah, sudah diamati? Ya, sekarang kita menyebutkan ciri-ciri air. Nah, tadi Ibu sudah berikan gambar nomor 1 yaitu gambar air. Ciri-cirinya yang pertama merupakan benda cair. Yang kedua, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Yang ketiga, ukurannya tetap. Yang keempat, memiliki warna yang jernih dan bening. Yang kelima, rasanya tawar. Nah, tadi itu merupakan ciri-ciri air. Yang kelima ini merupakan ciri-ciri air. Lanjut. Gambar nomor 2 tadi yaitu gangsing. Ini merupakan ciri-ciri gangsing. Apa saja ciri-ciri gangsing? Nah, yang pertama merupakan benda padat. Jadi gangsing merupakan benda padat. Yang kedua, bentuknya tetap. Yang ketiga, ukurannya tetap. Yang keempat, gangsing adalah permainan tradisional. Nah, biasanya gangsing ini dimainkan oleh anak laki-laki. Ya, lanjut, yang kelima terbuat dari bahan kayu. Nah, selain bahan kayu, gangsing juga bisa terbuat dari bahan plastik. Yang ada di gambar ini merupakan gangsing permainan tradisional, yaitu terbuat dari kayu. Ya, Ibu lanjut. Gambar yang ketiga, tadi ada gambar balon. Nah, ini merupakan ciri-ciri balon. Yang pertama, balon merupakan benda gas. Nah, kenapa benda gas? Karena di dalam balon itu biasanya berisi gas helium atau gas nitrogen. Sehingga dia bisa mengembang. Oksigen juga bisa diisi. Nah, lanjut, ciri-ciri yang kedua yaitu bentuknya bulat dan lonjong. Nah, kalian bisa amati bentuk balon itu bulat dan lonjong. Nomor 3, terbuat dari bahan karet. Nah, balon itu terbuat dari bahan karet. Yang keempat, nah, jika balon ditiup maka bisa meletus. Yang kelima, di dalamnya berisi gas seperti gas helium atau nitrogen atau oksigen dan gas lainnya. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan kenapa balon disebut benda gas, karena di dalamnya berisi gas. Nah, Ibu lanjut. Nah, dari ketiga gambar tadi yang kalian sudah amati, kalian dapat menyimpulkan bahwa air memiliki sifat benda cair, gangsing memiliki sifat benda padat, dan balon memiliki sifat benda gas. Nah, tadi kita sudah belajar ciri-ciri air, gangsing, dan balon. Ibu lanjut. Coba kalian amati cara berpakaian berikut dengan cermat. Ini Ibu mempunyai gambar, ini gambar 1 dan ini gambar 2. Coba amati terlebih dahulu. Sudah? Nah, jika sudah, ini merupakan contoh anak berpakaian yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah,
Mengapa? Mengapa disebut sesuai? Pertama, karena baju dimasukkan ke dalam celana atau rok. Nah, ini lihat baju seragam mereka sudah dimasukkan ke dalam rok dan celana. Yang kedua, memakai dasi dan ikat pinggang. Nah, semua anak memakai dasi dan ikat pinggang. Yang ketiga, memakai kaos kaki putih. Nah, ini tidak terlihat ya kaos kakinya. Selanjutnya, untuk perempuan memakai rok di bawah lutut. Untuk perempuan harus memakai rok di bawah lutut. Ini tidak terlihat. Selanjutnya, harus memakai sepatu hitam. Dan rambut harus disisir. Dan untuk laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga rambutnya ya. Jadi jika melebihi itu harus dipotong, dirapikannya. Lanjut gambar kedua. Nah, coba anak-anak amati. Ini merupakan siswa yang berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib. Nah, kenapa? Yang pertama, ya sudah jelas kita lihat. Bajunya dikeluarkan dan tidak rapi. Nah, lihat kaos kakinya. Kaos kakinya berwarna. Harusnya kan berwarna putih, tidak boleh berwarna-warni. Sepatunya juga, sepatunya harus hitam, tidak boleh abu-abu atau ini warna kayak abu-abu ya. Tidak boleh abu-abu ya, harus berwarna hitam. Nah, tadi kalian sudah mengamati cara berpakaian yang sesuai tata tertib dan tidak sesuai tata tertib. Nah, Ibu harapkan nanti jika kalian sudah bersekolah, sudah memasuki sekolah, atau datang ke sekolah, usahakan sesuai dengan tata tertib sekolah ya. Lanjut. Ibu mempunyai tugas bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesianya yaitu mengamati sebuah benda, lalu menyebutkan 3 ciri-cirinya seperti contoh berikut. Nah, Ibu tugaskan kalian untuk mengamati sebuah benda. Boleh benda cair, boleh benda padat, benda gas, dan bendanya bebas. Boleh kacamata, boleh air, boleh sirup, boleh balon, dan yang lainnya. Nah, Ibu meminta kalian menyebutkan 3 ciri-cirinya. 3 ciri-cirinya. Kalau lebih boleh, sangat bagus. Nah, seperti contoh Ibu Guru, nama benda. Nama benda yang Ibu amati yaitu buku. Ciri-cirinya yaitu merupakan benda padat. Nah, selanjutnya nomor 2, ciri-cirinya berwarna-warni. Karena buku yang Ibu amati ini berwarna-warni, jadi Ibu tulis ciri-cirinya berwarna-warni. Yang ketiga, bentuknya tidak berubah-ubah. Sesudah kalian menyebutkan ciri-cirinya, maka kalian harus menyebutkan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya, buku memiliki sifat benda padat. Kenapa benda padat? Karena dia bentuknya tidak berubah-ubah. Ya, mengerti ya tugasnya? Selanjutnya, Ibu mempunyai tugas PPKN. Tugasnya kalian yaitu menyebutkan masing-masing 3 contoh berpakaian sesuai tata tertib di sekolah dan berpakaian tidak sesuai tata tertib di sekolah. Nah, contohnya berpakaian sesuai tata tertib di sekolah. Yang pertama yaitu memakai dasi. Nanti kalian sebutkan 3 contohnya. Yang kedua, berpakaian tidak sesuai tata tertib sekolah. Nah, contohnya rambutnya tidak disisir. Tadi Ibu sudah jelaskan, nanti kalian tuliskan 3 ya. 3 sikap atau 3 contoh tata tertib sesuai aturan di sekolah dan tidak sesuai aturan di sekolah. Nah, ini merupakan contoh pembuatan tugas. Yang tadi tugas PPKN, anak-anak membuat seperti ini ya. Nah, ini berpakaian sesuai tata tertib di sekolah.
Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nanti kalian buatnya tiga contoh, 3 sikap. Yang kedua, berpakaian tidak sesuai tata tertib di sekolah, juga kalian sebutkan 3. Lanjut, untuk pembuatan tugas bahasa Indonesia, membuatnya seperti ini ya. Nah, contohnya, Ibu tadi melakukan pengamatan kepada benda. Nama bendanya yaitu buku. Ciri-ciri buku tadi sudah disebutkan. Yang pertama merupakan benda padat, yang kedua tadi berwarna-warni, yang ketiga apa, dan Ibu menyebutkan kesimpulannya. Nah, nanti anak-anak mengamati sebuah benda, bendanya bebas, lalu menyebutkan ciri-ciri benda tersebut sebanyak 3 ciri-ciri benda yang kalian amati, kemudian buatlah kesimpulannya. Ya, bisa dimengerti anak-anak. Jika tidak mengerti, nanti kalian bisa hubungi ibu guru melalui WhatsApp pribadi. Ya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi.